siswa di beberapa sekolah yang ada di Jakarta ternyata juga terafiliasi dengan beberapa siswa kita yang ada di Kalimantan Tengah, khusus yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kita bawa hal tersebut dan kita pelajari lebih lanjut, ternyata ada fenomena baru, bahwasanya anak tersebut terpapar kelompok kekerasan atau sadistik. Yang tentunya kelompok kekerasan dan sadistik tidak ada motif ideologi maupun motif daulah Islamiyah atau khilafah. Nah, ini fenomena baru yang muncul pertama kali pada tanggal 7 Desember 2025. Yang berisi di dalamnya adalah tindakan-tindakan kekerasan, tindakan-tindakan sadis yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, ya, yang terafiliasi kepada kelompok yang sangat fenomenal di luar negeri. Ya, tentunya itu tidak ada motif, sekali lagi tidak ada motif agama, tidak ada motif politik. Ya. Ini adalah grup BATCC secara global. Ya. Secara global, dalam artian BA Grup TCC ini diikuti oleh berbagai macam anak di seluruh dunia. Nah, kemarin saya sudah cerita sama Bapak Kaban, Bapak Kadis. Kita masih ingat film Joker. Masih ingat ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Mas Angkel ingat untuk film Joker. Ya. Film Joker perlu kita ketahui bahwasanya Joker kecil dulu mendapat bully waktu sekolah. Dia pukuli temannya sedemikian rupa, dimasukkan WC, bahkan dimasukkan ke dalam kloset karena saya lihat film Joker. Nah, setelah Joker dewasa, apa yang terjadi? Dia membaca buku-buku tentang kekerasan. Dia belajar tentang kekerasan melalui media film pendek, film-film yang ada di YouTube. Bagaimana melakukan penyiksaan, bagaimana melakukan cara-cara membunuh dengan cepat. Itu yang dilakukan oleh Joker. Setelah Joker dewasa, ya, karena orang-orang yang pernah membunuh dia itu sudah pindah ke suatu tempat, ada yang sudah meninggal karena kecelakaan. Akhirnya Joker untuk melampiaskan sakit hatinya, dia mencari korban secara acak dan permainan game online, baik itu Roblox, Mobile Legends, PUBG dan lainnya, hanya sebagai media untuk perekrutan anak-anak masuk ke dalam paham kekerasan atau paham sadis itu. Jadi bukan permainannya game online yang salah. Nanti kalau direkam orang, saya ngomong permainan Roblox salah, dituntut ya sama yang buat Roblox. Kita semua adalah orang tua yang tentunya kita punya anak di rumah, dari lingkungan keluarga sendiri saja. Ya. Yang pertama, jangan sampai orang tua ribut di depan anak. Ini terjadi di COVID. Karena ibu dan bapaknya tidak harmonis dalam rumah anak, anak mencari ketokohan dan dipeluk media sosial. Ini yang sangat berbahaya. Akhirnya anak selalu bermain media sosial karena satu-satunya yang bisa menjawab kegelisahan hati tersebut adalah media sosial. Anak berikan waktu yang berkualitas. Anak jadikan teman, bagaimana anak bisa curhat. Dan yang paling terpenting, orang tua juga harus mengikuti perkembangan media, mengikuti perkembangan IT, supaya orang tua juga nggak gaptek-gaptek amat. Ya nanti anaknya bermain Mobile Legends, bermain apa, masuk ke grup yang tidak benar, grup ujaran kebencian, nanti orang tua nggak ngerti. Ini juga kita memang ini tuntutan, dan ini tanggung jawab kita bersama. Ketika masih ada kesulitan oleh Kepala Dinas Pendidikan untuk membatasi jam penggunaan gawai di sekolah, ya kan? Kalau menurut saya tidak ada salahnya kita membuat semacam dukungan kepada Kadisdik. Hal ini bisa direalisasikan gitu loh Pak, karena memang saya sebagai orang tua juga merasakan sangat kesulitan membatasi anak-anak saya untuk menggunakan handphone ini Pak. Kenapa tidak kita mulai dari sekolah, kemudian kita bisa lanjutkan di rumah untuk pembatasan penggunaan handphone ini, ya kan? Jadi ada tindakan nyata yang dilakukan oleh FPK dalam hal ini, dukungan kepada Disdik, seandainya memang ada aturan ataupun ada anjuran ya pembatasan penggunaan ini.
Pada dasarnya memang forum pembauran di setiap provinsi di seluruh Indonesia intinya adalah bagaimana caranya supaya elemen masyarakat mulai dari bawah hingga ke atas bisa menyatu, membentuk harmonisasi di dalam kerukunan agar supaya permasalahan-permasalahan yang kecil yang muncul di level bawah itu bisa ditangani sebelum meluap ke atas. Oleh karena itu betapa pentingnya forum pembauran ini untuk disosialisasikan dan untuk bekerja demi masyarakat di daerahnya masing-masing. Ya, jadi Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai mitra strategis dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka membantu memfasilitasi paguyuban-paguyuban yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Salah satunya tadi adalah dalam rangka kita mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan di akar rumput sebelum nanti masalah itu menjadi lebih besar. Jadi Forum Pembauran adalah mitra pemerintah provinsi untuk mensinergikan langkah paguyuban yang ada di wilayah Kalimantan Tengah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah yang berbeda latar belakang dari suku-suku yang tinggal dan menetap di Provinsi Kalimantan Tengah. Saya kira demikian dari kami. Terima kasih. Kami dari Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah yang menaungi dan sekalian menjaga harmonisasi di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memang itu adalah moto dari Kesbangpol, NKRI harga mati. Dan itu adalah pilar-pilar, 4 pilar kebangsaan kita juga, di mana itu kita sekalian juga bahwa mensosialisasikan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, nilai-nilai luhur Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Kebineka Tunggal Ika. Berarti itulah yang menaungi, yang menjadi landasan fondamen bangsa kita. Dan kalau kita mengembalikan itu ke pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah, para kerukunan, paguyuban ini harmoni dalam bingkai Negara Kesatuan Indonesia itu. Dan riak-riak ataupun masalah, ataupun persoalan-persoalan yang ada baik di daerah kita, kabupaten, kota, ataupun di provinsi, bisa kita mengatasinya secara bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai Kaban Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah. Hari ini kami dari Satgaswil Kalimantan Tengah Densus 88 Anti Teror Polri memberikan materi atau sebagai narasumber dalam acara rapat koordinasi Forum Pembauran Kalimantan Tengah. Di sini kami memaparkan tadi betapa bahayanya paham-paham kekerasan, paham-paham sadistik yang sekarang marak di lingkungan anak-anak. Kita bersama dengan FPK Provinsi Kalimantan Tengah, kita sepakat akan bersama-sama menjaga anak-anak kita dari paham-paham yang tidak sesuai dengan NKRI dan juga akan menjaga anak-anak kita dari paham-paham kekerasan dan akan melakukan pembatasan anak-anak kita dalam penggunaan gawai. Memang benar, gawai itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Ini yang kita hindari adalah dampak negatifnya. Bersama-sama kita selamatkan anak kita dari paham kekerasan dan paham radikal serta paham terorisme. Terima kasih.